Bapak Ibu, selamat datang di pertemuan ke-9. Masih melanjutkan bagian dari proses design thinking. Kali ini kita membahas step kedua, yakni define. Materi ini adalah materi berseri ya, lanjutan dari proses design thinking sebelumnya, di mana di week ke-8 kita membahas empathize. Apa itu empathize? Empathize adalah bagaimana kita menggali tentang user ya, menggali kondisi user, menggali aktivitas target market yang eh, kita tuju ya, dan cara menggali atau mendapatkan data terkait user ini, kebiasaan user dan apapun yang dilakukannya, kita bisa menggunakan berbagai macam cara seperti interview, observasi, kuesioner, dan sebagainya. Nah, di sini setelah kita memiliki banyak data, ya, data primer atau secondary data, barulah kita mulai merumuskan, mendefinisikan dengan tepat sasaran apa yang kita definisikan, problem dan kebutuhan user. Ya, output dari define ini adalah bisa berupa persona, bisa berupa task analysis, bisa berupa user journey map, atau yang lainnya. Nah, kemudian nanti ada bagian ideate di mana kita mulai merumuskan solusi yang tepat ya dari definisi definisi yang sudah kita siapkan, kita tetapkan, dan ini akan mempengaruhi bagaimana solusi yang akan kita kembangkan. Semakin tepat sasaran, semakin tajam hasil analisis kita di bagian define ini akan membantu proses pembuatan solusi yang semakin optimal ya dan tepat guna. Dan di tahapan keempat nanti kita telurkan dalam bentuk mockup, prototyping, dan terakhir kita akan lakukan testing pada hasil prototipe yang sudah dibuat. Oke, nah saya akan membahas kembali bahwa ini adalah design thinking adalah proses yang sifatnya iterasi, ya bisa berulang, bukan linear, dan sudah saya tegaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, di tahap kedua ini kita membahas eh, secara penuh tentang apa itu tahapan define ya. Define adalah tahapan di mana kita sudah mendapatkan data dari target market, dari user, lalu kita mensintesa data tersebut untuk menemukan core problem, akar masalah. Ya, proses ini juga sering disebut sebagai problem statement atau pendefinisian rumusan masalah. Oke, nah untuk membantu kita ada banyak tools yang bisa dipakai. Salah satunya yang bermanfaat adalah kita bisa membuat yang namanya persona. Ya, persona sudah sempat dibahas di wiki 8. Ya, persona adalah karakter fiksi yang mewakili target market kita. Oke, salah satu tujuan dari persona adalah membantu menyamakan visi antara tim desainer dengan user dan stakeholder yang lain. Nah, dalam mendefinisikan problem statement, kita harus eh, melihat data yang sudah dimiliki, yang sudah kita gather di proses sebelumnya, di proses empathize. Ya, dan kita perlu spend banyak waktu untuk merumuskan problem statement yang tepat. Oke, problem statement ini juga ada yang menyebut sebagai POV statement, point of view statement, di mana kita melihat, merasakan masalah pain point yang dihadapi oleh user target market dari sisi mereka. Semakin tajam kita merumuskan problem statement, maka solusi atau pendefinisian solusi akan makin lebih tepat. Albert Einstein pernah mengatakan, "If I had an hour to solve a problems, I would spend 55 minutes thinking about the problems and 5 minutes thinking about solution." Maksudnya apa? Maksudnya kita perlu meluangkan banyak waktu untuk merumuskan problem yang tepat daripada kita terburu-buru ya merumuskan problemnya dan terburu-buru juga menciptakan solusinya. Ya, jika kita melakukan secara buru-buru bisa jadi solusi yang kita buat belum tentu tepat. Ya, belum tentu tepat sasaran. Oke. Nah, untuk merumuskan problem statement, caranya adalah kita harus merumuskan dengan detail user needs and insight.
Oke. Pertama adalah define your user. Silakan kita mendefinisikan user kita. Di sini kita bisa gunakan contoh persona. Oke, kita bisa menggambarkan target market yang kita teliti itu seperti apa. Behaviornya seperti apa, aktivitasnya seperti apa, oke, motivasi dia apa, dan itu kita gambarkan, kita rumuskan. Itu yang dimaksudkan dengan mendefinisikan user. Yang kedua, dari data yang kita sudah tangkap di proses empathize sebelumnya, kita tuliskan kebutuhan-kebutuhan user tersebut. Ya, ini biasanya bisa ditemukan dari interview, kuesioner, market research, dan seterusnya. Biasanya kebutuhan-kebutuhan ini dituliskan dalam kalimat yang diawali dengan kata kerja. Oke, yang ketiga, dari needs-needs ini, kita bisa menemukan temuan-temuan yang mendalam, yang relevan terhadap user needs ini. Temuan-temuan yang bisa kita putuskan bahwa ini saat yang mendasari alasan user ini butuh needs yang ini, ya, needs tertentu. Maka kita bisa temukan alasan mendalamnya. Dan itu kita sebut sebagai insight. Oke. Nah, kembali ke persona tadi. Persona adalah karakter fiksi yang merepresentasikan si user, merepresentasikan target market kita yang menggunakan produk yang kita rancang. Oke, tujuannya adalah untuk membantu tim desainer untuk memahami secara general tentang experience, pengalaman, behavior, dan tujuan motivasi si pengguna. Selain itu, persona juga membantu menyamakan visi satu sama lain. Nah, ini kita sudah sempat bahas ya, bagaimana cara bikin persona bebas template-nya, tapi kita bisa mulai dari template yang Bapak Ibu lihat di sini. Ya, mulai dari foto, nama, data demografis, biografi atau background, kepribadian, goal-nya dia atau motivasinya dia, serta pain point. Pain point atau ada masalah yang dihadapi oleh pengguna dalam mencapai goal-nya. Nah, ini yang saya kasih lihat dua contoh persona. Nikita, ya Nikita adalah mahasiswa, contoh aja nih ya, mahasiswa yang suka berpergian, bermain game, mendesain. Nikita adalah seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Surabaya. Nikita suka menghabiskan waktu berlibur bersama teman-teman. Ia suka mencari transportasi dan akomodasi yang aman, harga terjangkau dalam merencanakan liburannya. Itu ya itu secara overview ya tentang Nikita. Tujuan atau motivasinya, tujuan dan motivasi sini kita adalah bisa mencari layanan armada yang trust, ya, yang terpercaya dan aman, sehingga proses pemesanan sebelum keberangkatan lebih efisien dalam hal waktu dan biaya. Itu tujuannya ya. Jadi kita meng-highlight di sini, saya akan highlightkan Bapak Ibu ya, yakni aman dan terpercaya, ya, dan lebih efisien dalam waktu dan biaya, ya, terutama terkait proses pemesanan. Oke. Nah, dari tujuan dan motivasi ini ternyata ada kaitannya dengan pain point atau rasa frustasi atau masalah yang dihadapi oleh sini kita. Ternyata di sini dari hasil ini tidak ngarang ya Bapak Ibu ya. Persona ini tidak ngarang. Persona ini sekali lagi hasil temuan kita dari menggali data di proses empathize sebelumnya. Ternyata diketahui bahwa base yang ada sering tidak datang tepat waktu atau kadang tidak datang tepat waktu sehingga frustasi nih nunggu lama. Ya, jadi base yang tidak on time itu ujungnya adalah frustasi, stres karena harus menunggu lama. Kemudian ada temuan yang lain, ternyata bisa jadi kita melakukan kesalahan pesan, ya karena informasi dan alur prosesnya tidak lengkap dan terarah. Nah, ini adalah salah satu temuan masalah dari eh, persona ini. Nah, Bapak Ibu, kita bisa mengubah ya persona ini, kita bisa rumuskan lebih konkret lagi dalam bentuk POV template, point of view template, di mana bentuknya tabel yang berisi kolom user, need, dan insight.
Kita bisa bikin template table seperti ini. User adalah mahasiswi liburan, ya, dengan ini ya, dengan persona yang bernama Nikita. Ya, need-nya tadi, kebutuhannya dia yang bisa kita didak, kita derive dari personanya adalah satu, eh, bisa mendapatkan kepastian waktu, ya, jadwal akurat, status berangkatan. Dari needs yang ini, kita bisa mengetahui bahwa rasa frustasi terbesar dari persona ini adalah kalau base-nya telat, ya, stres, karena berdampak ke seluruh rencana itinerary yang sudah disusun. Oke, jadi insight-nya adalah user butuh rasa pasti, bukan sekedar estimasi. Jika keberangkatan jam 7 pagi, berarti harus ada semacam kepastian bahwa mereka akan berangkat jam 7 pagi. Oke. Yang kedua adalah rasa aman dan terpercaya, ya. Aman adalah faktor keputusan utama, ya. Kalau eh, tidak ada rating yang baik, ya, pada armada tersebut, maka user tidak akan melanjutkan pemesanan. Ya, pada saat kita memutuskan untuk membeli tiket armada, tentu saja kita melihat kredibilitasnya dari review, dari eh, reward, award, ya, serta reputasi dari armada tersebut. Ya, tentu saja kita mencari yang terbaik. Nah, aman adalah salah satu faktor utama juga yang mendrive keputusan dia atau tidak kita melanjutkan pembelian tiket armada ini. Yang ketiga adalah kebutuhan dari persona kita ini adalah atau user kita ini adalah bisa lihat info perjalanan yang jelas lengkap sebelum benar-benar men-check out. Ya, informasi yang tidak terstruktur membuat user kehilangan kepercayaan dan batal membeli. Ini insight-nya. Jadi kalau informasi yang dijelaskan itu bulat, susah dipahami, maka user menjadi ragu-ragu untuk melanjutkan pembelian. Yang keempat adalah proses pemesanan itu harus cepat dan tidak berbelit, ya. Tidak ada alur-alur yang panjang. Harus memasukkan data A, B, C, D baru bisa melakukan pemesanan. Harus membuka website A, website B, harus membuka halaman A, B. Itu akan merepotkan, ya, berbelit. Nah, user ingin efisien. Makin banyak langkah atau ambigu, makin besar friksi dan drop off, ya, Bapak Ibu, seperti itu. Maka seringkali kita lihat beberapa layanan-layanan serupa, gimana kita bisa langsung melakukan pemesanan dengan satu kali klik, ya, tidak perlu login, tidak perlu step-step tambahan, satu kali klik bisa langsung pesan. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi ada beberapa layanan yang sudah eh, membuat servisnya ke arah sana. Contoh yang kedua, ini adalah persona bernama Dominico. Dominico adalah karyawan muda, tinggal atau merantau, ya, di Jakarta. Ya, dia menggunakan transportasi umum dan butuh app yang trustable untuk perjalanan pulang kampung, keluar kota atau pulang kampung, dengan memberikan harga transportasi bis yang terjangkau. Jadi tujuan atau motivasinya, eh, apa namanya, bisa menemukan tiket bis dengan penawaran promo dan harga yang menarik, ya. Dan frustasi yang dihadapi dari persona ini adalah UI atau tampilan visual kurang nyaman dipandang. Berarti ini kaitannya dengan estetik, ya, tidak nyaman dipandang gitu, ya. Dan kesulitan mencari promo. Ini yang ini yang dialami oleh persona Dominico. Dari persona tersebut kita bisa rumuskan POV template-nya, user need insight-nya. Kita tuliskan usernya adalah pekerja muda, sering berpergian atau pulang kampung gitu, ya. Kebutuhan utamanya adalah menemukan promo dengan cepat dan mudah. Jadi si persona ini lebih menyukai aplikasi atau website yang kasih di promo di depan, ya, yang menonjolkan fokus pada promo, ya. Kenapa? Kita bisa mendapatkan insight-nya. Promo adalah driver keputusan. Jadi, ya atau tidaknya si pengguna ini memutuskan membeli tiket based on berapa besar promo yang dia dapatkan. Jika aplikasi sulit atau tidak menyediakan banyak promo, ya, atau tidak membantu sama sekali, dia akan langsung pindah platform.
Yang kedua adalah kebutuhan dari persona ini adalah menggunakan aplikasi yang tersasa profesional dan terpercaya. Kenapa demikian? Karena dari pain point yang dialami oleh pengguna ini, dia merasa bahwa eh, salah satu keputusan yang menyebabkan batal beli itu karena UI-nya tidak enak dilihat, tidak nyaman, tidak estetik, kurang profesional gitu ya. Dan ini menyebabkan turunnya persepsi terhadap kualitas layanan dan kepercayaan. Walaupun sebenarnya platform itu sudah canggih, sudah lengkap. Oke, jadi ini poin penting di insight ini, estetik yang memunculkan rasa profesional yang tepat pada layanan itu menjadi penting untuk si persona ini. Oke. Kemudian kebutuhan yang lainnya adalah melihat harga total benefit secara transparan. Kadang-kadang ada promo yang menarik, tetapi harga totalnya itu disembunyikan, ya. Baru kelihatan di akhir pada saat check out. Itu ada yang seperti itu. Dan tentu saja si, em, dari insight yang kita dapatkan untuk platform-platform yang seperti itu yang menyembunyikan harga dan hanya memunculkan pada saat check out menyebabkan user merasa ketipu, ya, dan memutuskan untuk tidak melanjutkan seperti itu. Oke, jadi insight-nya adalah butuh kejelasan di depan harga yang harus dibayarkan setelah promo sesuai syarat dan ketentuan. Dan syarat dan ketentuannya harus jelas terlihat supaya membantu user ini untuk mencepat memproses keputusannya. Motivasi yang need kebutuhan yang keempat adalah mendapatkan rekomendasi yang relevan, rute dan favorit jadwal tertentu, terutama rute-rute favorit yang dia sering lakukan. Pulang kampungnya cuma satu. Artinya dia sering sekali berpergian dari Jakarta ke kampung tersebut. Sehingga sistem akan menampilkan, lebih banyak menampilkan, mengkurasi promo-promo di platform itu untuk menunjukkan rute yang favorit yang si user ini butuhkan. Oleh karena itu, karena si user ini banyak atau sibuk ya, dia lebih suka promo yang sudah dikurasi sesuai konteks dan penggunaan aplikasi yang sering dilakukan di platform tersebut.